Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat nggih? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, banyak tugas. Banyak tugas. Ini semalam baru tidur sebentar, Bu. Baru tidur kira-kira 3 jam ini, mulai dari tadi malam. Masya Allah banyak tugas dari siapa Pak? Persiapan Iya, tadi ya, ilmu tauhid itu tadi nggih. besok, Bu. Oh, Besok, besok. ya, Oh, mari-mari lah ayat hukum. nikahan. Iya, ya dukung. Dengan siapa? Pak Tanzil. Bukan. Boten Ustadz Samsul Rizal. Oh, Samsul Rizal. Geng, siap. Bu, pripun niki? Kita mulai atau kita tunggu teman-teman yang lain? Bisa dimulai, Bu. Oke, siap. Bersuhu. Siap, Bu Wahyu, apakah bisa share screen-nya? Nggih, Bu, kenapa Ibu? Mohon maaf suaranya kecil. Apakah sudah bisa share screen, Bu Wahyu? Oh, nggih, sebentar. Ya Allah. Kalau tidak bisa, nanti coba saya bantu. Ya apa-apa, Bu, saya coba share screen nggih. Ini Oke. saya sambil sambil ngelesi anak-anak besok UTS soal. Oh, Nggih, sebentar. Itu bisa macam-macam, Bu. Bisa masak, bisa ini, bisa itu, sekali waktu, satu waktu. Apakah sudah terlihat? Ya, sampun, Ampun. sampun. Sampun, nggih. Sik. Ini zoomnya yang di sini terlihat napa? Perbedaan pendapat ulama itu nggih. Nggih. Bentar. Hmm, bentar. Tolong ya guys, kerjakan ya guys. Thank you guys. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore, Bu. Eh, sore. Mohon izin hari ini saya ingin membawakan sebuah tema tentang perbedaan pendapat ulama tentang wakaf. Gitu. Sebelum itu, sebelum saya ke materinya, saya pengen pretest dulu Bapak Ibu. Sebentar, pretest dulu, berarti saya stop share. Saya ganti yang lainnya dulu. Ini sudah masuk semua nggih? Atau ada yang belum? Ada yang izin telat mau nggak ya? Kayaknya Ini belum. terlihat nggih? Kurang besar. Enggak, Mas. Itu yang ini diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ada yang langsung ngerjakan ke bahasa Inggrisnya. Mohon maaf, saya kesanding nggih. Kalender. Nggih. Oke. Berarti kalender. Oke, coba. Bu Dewi mau nomor berapa, Bu? Bu, suaranya samain, Bu. Tolong, Bu. Papan tulis. Sri. Tri. Cara Oke. mengenai 3. Nah, yang mana Bu Dewi? Maksudnya piye? Pilih jawabannya. Menurut pilih mazhab yang mana? Hanafi, bagaimana status kepemilikan harta wakaf? Harta Harta wakaf. wakaf sepenuhnya lepas dari wakif. Harta wakaf tetap dimiliki wakif, tetapi manfaatnya untuk kebajikan. Harta wakaf menjadi milik negara. Yang mana? B. Bajikan. Yeay. Eh. Pak Nur. Nomor berapa, Nomor Pak dua, Nur? nomor dua. Nomor, oke. Kalau saya gelemil nomor siji ya kok sih. Siapakah Terus nomor ulama satu. yang Siapakah ulama yang memperbolehkan wakaf uang dengan menginvestasikannya dengan cara diinvestasikan dalam mudharabah lalu hasilnya disedekahkan? Oh. Ayo, Oh. ayo, Ayo, Pak. ayo Pak. Duh, Dang, ding, dung. ding, 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 ding. Oke, sebentar.
Dua Lili. Tetot. Lili. Tetot. Waduh. Tetot. Wah, skornya jadi 1 wis. Oke, saya stop share. Kemudian saya akan kembali ke materinya. Itu saya jadikan nilai pretest ini. Hmm. Soalnya nggak ada Biar nggak kesempatan ngantuk ya. browsing itu. Ada waktu nih. Kenapa? Biar nggak ngantuk. Aku mulai ngantuk aja. Tadi belum tidur sejak Iya, kemarin nanti ada jam post test. Tenang aja, sebelum. tenang aja. Ya betul. Ini, jadi Bapak Ibu, pernah nggak sih kita itu bertanya-tanya? Kalau anak-anak itu mungkin sekarang juga bertanya-tanya bagi yang belum ngerti. Kenapa ada masjid yang sudah tidak digunakan, tapi tidak boleh dijual? Tapi ada juga yang menjualnya gitu kan? Atau apakah uang yang kita tabung itu bisa diwakafkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah diperdebatkan para ulama sejak ratusan tahun lalu. Nah, hari ini saya akan mengajak jenengan semua menjelajahi eh, perspektif ulama tentang wakaf, utamanya 4 mazhab. 4 mazhab itu Hanafi, Syafi'i, Maliki, sama Hambali gitu kan. Nah, kita akan melihat gimana 4 mazhab besar Islam ini punya pandangan yang beda-beda dan bagaimana eh, perbedaan ini justru menjadi kekayaan khasanah Islam kita. Apakah sudah terlihat? Ya. Nah, oke. Nah, di sini ada peta konsep. Peta konsep hari ini kita akan bahas ini perbedaan pendapat ulama dari perspektif mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Aduh, mohon maaf, ini Malikinya double. Harusnya Hambali satunya yang bawah. Saya ngetiknya sambil ngantuk, Bumilah. Ngapunten. Di sini juga kita akan bahas kajian kritisnya, implementasinya, terus Bayu, studi kasusnya bagaimana, dan implikasi kebijakannya pripun. Nggih, Ustaz? dibesarkan dikit. Keluarkan dikit. Oh, kurang gede. Oke. Apa tak share di itu? Udah cukup. eh Sudah cukup ya, besar ya. Nih. Kemudian yang ini. Ini sebenarnya di PPT Bapak Ibu. Tapi kalau di PPT saya takut macet, jadi saya jadikan PDF. Nah, mari kita mulai dari yang dasar dulu. Wakaf itu berasal dari kata Arab wakofah, yang artinya menahan atau menghentikan. Bayangkan kayak gini, jenengan punya tanah atau harta, lalu Anda menahan kepemilikannya agar tidak dijual belikan, tetapi manfaatnya terus mengalir untuk kebaikan. Jadi itulah wakaf, gitu loh. Dalam bahasa sederhananya, wakaf itu seperti Anda membeli pohon mangga, lalu pohonnya tetap ada, tapi buah mangganya itu dibagikan terus-menerus ke orang yang membutuhkan. Nah, substansinya itu tetap, nah, manfaatnya mengalir. Wakaf itu berasal dari bahasa Arab, wakofah, Wakofa yakufu wakfan yang artinya yang sama artinya dengan habas yahbisu tahbisan. Kemudian kita mulai dari ini. Wakaf dalam perspektif 4 mazhab. Maksudnya perbedaan ulamanya itu para ulama dari 4 mazhab besar ini punya pandangan yang beda-beda tentang wakaf. Perbedaan ini bukan karena mereka nggak sepakat loh ya, tapi karena mereka terlihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan membedah dari 5 aspek utama. Umpamanya, siapa sih yang benar-benar memiliki harta wakaf? Gitu. Apakah harta wakaf selamanya atau boleh sementara? Terus, apakah uang itu bisa diwakafkan? Apakah hukum wakaf itu sendiri apa? Dan bolehkah harta wakaf itu ditukar dengan yang lain atau dengan istilahnya istibdal? Di sini saya hukum wakaf benda bergerak termasuk uang. Nggih. Ini ada juga sifat kepemilikan tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada juga ini, slide keempat. Sebelum saya membahas ke slide keempat, saya mau nanya, kalau misalnya saya wakaf tanah, siapa yang jadi pemiliknya? Ya, terserah yang punya wakaf mau diserahkan pada siapa? Kepada Loh, enggak. yayasan. Oh ya, heeh. Sesuai perjanjiannya tadi tuh.
Oh, nggih, nggih, bisa, bisa. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi, harta wakaf itu tetap milik wakif. Dan wakif itu dapat menarik kembali atau menjual dalam kondisi tertentu. Mirip konsepnya Ariyah atau pinjam meminjam. Hmm. Kalau Maliki, harta itu tidak lepas dari kepemilikan wakif. Wakif nggak boleh melepaskan kepemilikannya ke pihak lain, tapi wajib menyedekahkan manfaatnya. Kalau mazhab Syafi'i, kepemilikan putus total dari wakif. Kalau udah diwakafkan ya wis, nggak yang wakifnya nggak boleh cawe-cawe. Itu Syafi'i. Kemudian harta wakaf itu menjadi milik Allah, gitu kan? Bukan bukan lagi milik perseorangan, gitu kan? Jadi biasanya itu dibantu oleh nazir atau hakim atau yang bantu ngurusi itu. Terus bersifat irreversible atau tidak dapat dibatalkan. Eh, dan analoginya itu seperti kayak al-itek memerdekakan budak. Jadi segala sesuatu yang sudah diberikan itu ya wis gak bisa dikembalikan lagi, nggak boleh diapa-apain lagi gitu. Nah kalau Hambali kepemilikannya itu putus total juga dari wakif gitu loh. Harta wakaf juga jadi milik Allah, tapi bisa eh, diistibdal. Di sini nggak saya sebutkan dan juga tidak dapat dibatalkan. Jadi bisa disimpulkan kalau mazhab wakaf gitu ya, penganut mazhab Hanafi itu bilangnya itu masih miliknya wakif gitu kan. Nah, ibarat minjem ke rumah teman gitu lah, rumahnya masih milik jenengan kan. Bahkan kalau anda jenengan meninggal, itu masih punya ahli warisnya jenengan. Nah, itu berarti wakafnya itu bisa diwariskan ke apa itu namanya ke Warga. anak-anaknya itu kan. Sebenarnya ini cukup fleksibel gitu kan. Banyak di negeri Turki. Kalau Maliki tadi itu sedikit beda gitu kan. Mereka bilang itu harta harta itu nggak lepas dari wakif, tapi Anda itu nggak boleh jual atau memberikan ke orang lain. Jadi kayak setengah-setengah gitu loh. Kalau Syafi'i Hambali itu pendapatnya tegas. Ya wis bukan punya jenengan semua, udah itu sudah jadi milik Allah gitu kan. Nah, kemudian kita akan bahas tentang ini, syarat keabadian atau kekekalan wakaf. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali kompak, muabad harus selamanya, gitu kan. Tapi kalau Hanafi itu bisa diwariskan, gitu. Kalau apa itu, kalau cuma setahun, 2 tahun itu biasanya punyanya mazhab Maliki, penganut mazhab Maliki, bahwa wakaf itu bisa temporari atau sementara, gitu. Nggak selamanya. Tapi juga ada S dan K-nya. Kalau Syafi'i, muabad maksudnya itu eh, dan maksudnya ya nggak sementara abadi maksudnya abadi itu wakofnya itu selamanya nggak bisa sementara dan tidak dibatasi oleh waktu karena kalau dibatasi oleh waktu itu bukan wakof kalau menurutnya Syafi'i itu gitu dan Hambali juga sama muabad dan tidak dibatasi oleh waktu gitu kan kemudian ke wakof benda bergerak di sini termasuk uang gitu kan. Ini kadang-kadang yang dijadikan pertanyaan Bapak Ibu. Apakah uang itu bisa diwakafkan? Gitu kan. Kalau di mazhab Hanafi itu boleh. Jika sudah menjadi urf dan mendatangkan kemaslahatan. Kalau nggak jadi urf ya nggak boleh. Terus habis itu kalau Syafi'i nggak boleh karena uang itu cepat habis gitu kan. Bersifatnya sementara gitu. Sedangkan Maliki boleh juga jika sudah menjadi urf dan mendatangkan kemaslahatan sama kayak si Hanafi. Hmm. Mazhab Hambali tidak boleh, bolehnya istibdal. Jadi kalau misalnya ada barang yang diwakafkan itu rusak, misalnya ini ya, mewakafkan sebuah bangunan gitu kan di sebuah kota. Kemudian eh, ternyata di kota tersebut itu penduduknya sudah nggak ada semua gitu kan, entah itu kena bencana atau kena bom misalnya gitu ya itu boleh diistibdalkan, dijual, kemudian uangnya itu digantikan untuk membeli tanah baru lagi, untuk diwakafkan lagi gitu loh maksudnya, bukan langsung dipegang ahli waris gitu, enggak ya. Jadi eh, ada yang pro, juga ada yang kontra. Gitu. Nah, ini masalah istibdal,
Istibdal itu artinya menukar atau mengganti harta wakaf gitu ya. Misalnya ada masjid wakaf di pinggir desa yang sudah nggak ada jamaahnya, boleh nggak sih dijual untuk beli tanah di tempat lain yang lebih strategis gitu kan? Kalau Syafi'i nggak boleh gitu kan. Masjid ya masjid selamanya, gitu. Kalau bisa ya kita rawat, kita jaga, gitu. Pokoknya nggak boleh sampai ditukar atau diganti, gitu. Yang diwakafkan itu ya itu gitu loh. Kalau Hanafi terbatas, boleh dalam kondisi tertentu. Boleh, artinya boleh gitu kan. Kalau Maliki dan Hambali boleh kalau memang untuk kemaslahatan yang lebih besar gitu loh. Tapi semuanya tuh sepakat ada 4 prinsip istibdal gitu kan. Samaannya ini, barang wakaf itu harus dijaga kelestariannya dan dilindungi keberadaannya. Penukaran atau penjualan barang wakaf hanya diperbolehkan jika alasan darurat atau untuk mempertahankan manfaatnya. Istibdal harus dilakukan oleh pemerintah, qadli atau hakim atau nazir kalau di sini bilangnya. Paling tidak seizin pemerintah. Nomor 4, hasilnya harus diwujudkan menjadi barang wakaf penggantinya, gak oleh diganti sing liyane gitu loh maksudnya. Misalnya mau jadikan deposito, terus depositonya jenengan manfaatkan tuh nggak boleh. Itu bukan wakaf lagi namanya. Terus kemudian kita komparasikan secara utuh, nggih. Nah, kalau kalau dari sini, aku lihat ini, seret. Kalau dari aspek kepemilikan, Hanafi itu tetap milik wakif, Maliki tidak lepas dari wakif, Syafi'i putus total. Maksudnya putus itu putus gak move on mana wis. Wis ya, pokoknya putus mandek. Putus. Kalau wakaf tunai itu boleh di Hanafi, Maliki juga boleh. Malah mereka ini Hanafi Maliki ini menggunakan membolehkan asalkan digunakan untuk kepentingan bersama. Misalnya bangun pesantren, terus habis itu nyumbang ke panti, itu termasuk wakaf tunai nggak apa-apa. Jadi dengan wakaf uang itu nggak apa-apa kalau di Hanafi sama Maliki. Tapi kalau Syafi'i nggak boleh, itu loh. Harus harus real, bukan uang benda, bukan benda bergerak, gitu loh. Hambali juga nggak boleh, meskipun Hambali itu ada tadi istibdal itu. Jadi kalau ada orang, ini studi kasus yang Hambali nggih. Studi kasus yang Hambali kayak gini, ada orang dari Indonesia biasanya titip dong, belikan Al-Quran untuk ditaruh di Masjidil Haram sebagai wakaf. Itu kan dalam bentuk uang. Nah, bentuk uang diistibdalkan menjadi Al-Quran ditaruh di Masjidil Haram, itu nggak apa-apa kalau menurut Hambali gitu loh. Untuk durasinya kalau Hanafi permanen, kalau Maliki permanen atau temporal, biasanya gini, ini saya wakafkan selama saya hidup gitu kalau Maliki. Saya pernah membaca kasus seperti itu gitu kan. Jadi setelah orangnya nggak ada ya itu sudah menjadi milik ahli waris gitu. Syafi'i permanen, Hambali permanen, istibdal, Hanafi boleh, Maliki terbatas, Syafi'i ini sangat ketat. Konservatif sekali kalau Syafi'i ini. Eh, Hambali boleh, meskipun beberapa pengikutnya si mazhab Syafi'i ini akhir-akhir ini saya lihat perkembangannya kayak NU itu lebih lebih itu apa namanya lebih ke Hanafi, lebih toleran juga. Toleransi fleksibel. Lebih fleksibel sekarang. Kajian kritisnya sekarang. Sekarang kita masuk yang hot-hot. Wakaf tunai. Argumen-argumen yang mendukung ini nggak bisa saya zoom lagi. Oh iya, bisa, bisa. Nah, kelebihannya itu fleksibel dan adaptif dengan zaman, lebih produktif secara ekonomi, inklusif, semua kalangan bisa wakaf, jangkauan manfaat lebih luas, demokratisasi wakaf, dasar hukumnya lebih ke masalahnya untuk eh, manfaat gitu kan. Terus harus berdasarkan uruf kebiasaan kalau Hanafi, berdasarkan makosid syariah dan praktik historis Islam. Untuk yang argumen yang menentang ini, kenapa sih nggak boleh wakaf tunai gitu? Ini terutama di Syafi'i sama itu Hambali. Kembali. Karena uang itu akan habis kalau dibelanjakan. Nggih Bu Dewi. Kalau kalau nggak habis itu jadi sulap. Substansinya itu nggak kekal gitu. Maksudnya bendanya itu nggak kekal. Soalnya kan langsung hilang di belanja no, nang Shopee. Bertentangan dengan prinsip dasar wakaf gitu kan.
Menurut mereka begitu. Tapi kabar baiknya ya, MUI itu sudah mengeluarkan fatwa tahun 2002 yang menyatakan wakaf uang itu boleh. Jadi di Indonesia itu kita sudah punya landasan hukum yang jelas gitu kan. Meskipun Syafi'i penganut mazhab Syafi'i Tulen itu kayak di daerah studi kasus di daerah Aceh kemarin saya baca itu ulama di sana itu mereka tidak mau menerima wakaf uang diterima tapi itu bukan wakaf dalam bentuk sedekah gitu. Dasar hukumnya yang tadi ya bertentangan dengan prinsip keabadian. Uang bukan objek yang bisa disewa. Biasanya lebih hati-hati dalam ibadah nah, karena dalile ngono ya ngono ya. Kurang kepastian hukum juga. Kelemahannya itu, Kak. Kemudian kita meluncur ke implementasi ini, tiap-tiap mazhab ini. Implementasi di dunia nyata itu menarik ya. Banget. Kalau mazhab Hanafi itu ya, diterapkan itu di Turki itu. Misalnya, kalau misalnya jenengan mau baca tulisan saya yang banyak, di makalah itu monggo di situ ada lengkap penerapan ini pokoknya tak kuliti lah ibaratnya. Tapi di sini saya bahas secara singkat gitu kan. Mazhab Hanafi itu diterapkan di Turki. Kas wakaf itu sejak era Ottoman. Itu untuk sekolah, rumah sakit, fasilitas umum. Kalau di Indonesia itu diadopsi CWLD. CWLD ada yang tahu? Kas Cash Wakaf Link Deposit. Tabung Wakaf Indonesia. Terus yang Hanafi ini ada juga di Indonesia itu kasusnya di kasus tukar guling tanah, bukan guling tetangga. Apa itu tukar guling tanah? Ada yang tahu? Pak Nur apa Pak Nur? Guling tanah Pak Nur, bukan guling tetangga. I'm so sorry Pak Nur, guling tanah ini. Apa Pak Nur? Tukar guling tanah Pak Nur? Goreng tanah, kita punya tanah sini, patahnya kurang, sehingga kita alihkan sama-sama tanah atau sesuatu yang bermanfaat yang kurang lebih sama nilainya dengan tanah ini. Sehingga itu yang disebut tukar guling. Nah, Ya, di sini tukar guling wakaf dijalankan oleh Muhammadiyah. dijalankan oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini sebenarnya itu Hanafi, iya, Syafi'i. Pokoknya 4 mazhab ketok ya, gitu ya. Wah, Ini studi kasusnya ada di Batu. Tahun 2024 dijadikan disertasi oleh mahasiswa UIN. Aku sampai apal jenenge loh. Tak pelajari nganti elek ya. Yang nah, kedua, nggih, napa? Majelis Tarjih juga memutuskan seperti itu. Jadi warga Muhammadiyah ya tapi dengan kajian, tidak hanya oh kita ijono enggak, dengan kajian tentunya. Iya, Pemanfaatannya Pak. maka itu bisa ditukar guling. Iya. Saya juga Makanya awalnya itu baca baca itu agak kaget loh, Pak. Apa itu tukar guling itu? Sing tak waca mek tukar guling itu. Kita kembali lagi ke mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu diterapkan di Baitul Aishi Foundation Aceh gitu kan. Jadi meskipun ulamanya menolak itu apa namanya wakaf tunai itu ternyata di sana juga masih ada gitu ya yang yang apa itu menyetujui wakaf tunai, wakaf cash gitu kan. Kemudian CWLD yang tadi saya bilang itu juga gagasannya Maliki yang eh, terus Haki itu ternyata bisa diwakafkan Bu Mila, saya baru tahu. Wakaf Haki, hak kekayaan intelektual. Kemudian mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu diterapkan di Indonesia. Wis jelas ini. Terus banyak contohnya, gak usah studi kasus, aku suka implementasi ini. Wakaf tanah untuk masjid, pesantren. Terus di Aceh itu ulama menolak wakaf uang dan menganggap itu sedekah. Tapi ada yang kayak tadi tuh Baitul Asyi Foundation itu di Aceh juga, tapi minoritas mereka sepertinya. Terakhir adalah Hambali. Hambali ini di Arab, istibdal masjid atau tanah wakaf. Jadi di Arab itu menurut ponakan saya yang sudah menetap di sana dan nggak mau pulang ke Indonesia, di sana itu masjid-masjid yang sudah nggak kepake itu diistibdalkan dalam bentuk lain.
entah itu dalam bentuk apa atau bangunan apa yang manfaatnya itu bisa dimanfaatkan oleh umat gitu ya. Kemudian ada TWI. TWI is Tabung Wakaf Indonesia. TWI itu prinsipnya kayak penggantian aset wakaf dengan yang lebih produktif. Nah, jadi setiap mazhab ini saya kira punya kontribusinya dan penyebabnya kenapa sih mereka harus begini-begini. Kalau itu kan tergantung geografis masing-masing ya. Maksudnya kenapa Hanafi harus seperti ini, Maliki seperti ini, Syafi'i seperti ini, Hambali seperti ini. Kita lihat dari perkembangan mazhab mereka gitu. Misalnya di Hanafi itu kondisi masyarakatnya dulu dan sekarang itu bagaimana. Terus Syafi'i itu yang rata-rata di Indonesia itu dan dulu itu apa itu Syafi'i itu kondisinya itu gimana gitu kan. Jadi kan tiap 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 pendapat itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan masing-masing. Menurut saya begitu sih. Nah, ini ke implementasi di Indonesia. Nah, implementasi di Indonesia itu, hmm, Indonesia sebagai negara populasi Muslim terbesar kedua, bukan pertama lagi karena kedua pertama itu sudah eh kemarin siapa nih? Sudan apa ya? Pakistan sekarang. Pakistan ya. Pakistan yang pertama sekarang kita jadi yang kedua. Waduh, nggak enak Bu Dewi jadi yang kedua ini. Yang utama ya. Punya. Iya, kita itu punya perjalanan panjang dalam regulasi wakaf itu. Nah, tahun 97 itu ada PP nomor 28 yang isinya itu intinya kayaknya hanya tanah yang boleh diwakafkan. Terus tahun 91 Inpres 1 intinya Inpres 1 itu objek wakaf itu diperluas. Tahun 2004 eh, wakaf tunai legal, wakaf temporal diakui gitu kan. Ini kayak di sini saya contohkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kalau Fatwa MUI 2002 boleh wakaf uang. Permenak ini Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan BWI, monggo di browsing. Nah, kelembagaan di Indonesia itu ada Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah. Ini ada yang punya Muhammadiyah. Ini tak masukkan nggak cukup Pak kemarin Pak. Cilik-cilik kok sampai mau cilik cilik ya. Kementerian Agama dan ada Nazir yang mengelola wakaf. Inovasi produk wakaf di Indonesia ada cash, wakaf link deposit, ada wakaf saham, ada wakaf haki juga. Dan implikasi kebijakan saya cantumkan ini juga. Apa sih yang harus kita lakukan ke depan gitu kan? Sebagai sistem pengawasan gitu ya. Jangan dulu deh. Diversifikasi nazir. Jadi kalau bisa itu ya jangan hanya lembaga apa itu keuangan nih lembaga keuangan syariah aja yang boleh kelola wakaf tunai gitu loh. Bukalah kesempatan untuk lembaga kompeten lain gitu dengan sistem akreditasi yang ketat biar nggak terjadi penyalahgunaan gitu kan. Dan harus ada sistem pengawasan terintegrasi BWI, Bank OJK, terus habis itu harus terkoneksi dengan sistem IT yang canggih, jadi bisa di real time monitoring, misalnya audit independen, early warning gitu kan. Dan harus ada insentif fiskal menurut saya. Insentif fiskalnya itu apa? Pemerintah perlu diberi tax deduction bagi wakif itu. Seperti di negara maju. Jadi kalau ada wakaf 100 juta dapat pengurangan pajak. Amin. Ini akan mendorong pertumbuhan wakaf produktif menurut saya itu. Jadi kalau menurut saya tiga hal ini dioptimalkan, potensi wakaf Indonesia itu bisa mencapai triliunan. Kalah iku kok nganu nih. Apa korupsi ini sopo iku sing berapa T. Oke, ini sebelum lagi post test. Wis ya, aku mau wis ayo. Nah, iki ada post testnya. KKI post tes wakaf. Ayo. Ya. Ayo, sis. Ayo kalian nyontel ya. Lo buka buku. Waduh, lo ulangan buka buku ya apa ini? Mulai. Ada berapa orang ini? Pak Zardan. Pak Zardan nomor piro, Pak?
Iya, 99. Waduh, iki senengane milih sing kari-kari. Yuk, menurut Mata Hanafi, gimana status kepemilikan harta wakaf? Harta wakaf sepenuhnya lepas dari wakif. Harta wakaf tetap milik wakif, tapi manfaatnya kebajikan. Harta wakaf menjadi milik negara. Harta wakaf tidak miliki pemilik. Yang mana, Pak? A, B, C, D. B, insya Allah. Lupa-lupa B. inget, Bu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus Pak Agung, lah wong hilang, ngomong jawab pertanyaan hilang mas. Pak Faisal, Pak Faisal nggak ada. Pak Agung, are you there? Bulita aja yang sudah open mic. Bulita nomor berapa Bulita? Saya ada. Oh Pak Faisal, monggo Pak Faisal, Pak Faisal mau nomor berapa? Ayo, Pak Faisal. Pak Faisal, Saya nomor Pak berapa? Faisal, Nomor 5. nomor 5 boleh. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, wakaf itu dianalogikan dengan apa? Pinjam meminjam Arya, pemerdekaan budak, jual beli murabahah, atau sewa menyewa ijaroh. Yang mana Pak? Saya Ya, Bu. Ngerali, Bu. Iya, Mbak. Sing sabar. Engko iso tak baleni. saya A mungkin. Ngerali, Salah. Memerdekakan Oh, budak. ngerali, Yo. Bu. Hei, belum dijawab itu. Yo, Hei, sik. hei. Yo, dhisik tak baleni, Pak, tenang. Astaga, tak baleni kan. Wes, ya. Hmm, Error itu. ya. Wes. 5. Wes, jenengan nomor berapa, Pak Nur? Oh, tadi nomor 5 itu belum dijawab itu. Iya, ini nomor 5, wes. Ini Pak Nur, Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf, uang menyatakan bahwa hukumnya haram, sunnah, wajib, boleh. Yang mana Pak? Ulangi ini tahun 2012 tentang wakaf. Boleh, Hukumnya? boleh. Boleh. Yeay. Oke. Tepuk tangan. Nanti nomor 5 pertanyaannya. Oh, dibaca. Oh iya. Pak Agung. Pak Agung. Nomor berapa Pak? Mau nomor berapa Pak Agung? Ya ngantuk wongi. Tak turun karena tugas. Iya rupanya itu loh. Pak Agung mau nomor berapa? Sudah, saya lagi nerima setoran dulu. Oh, nggih, pun saya skip. Bu Nadila saja. Iki Bu Nadila pisan turu ya Robi. Orang-orang astaga. Bu Dewi aja Bu Dewi. Bu Dewi nomor berapa Bu Dewi? Tanyaannya double ya. Ya Iya. wes, nomor 6. Madhab Hambali membolehkan istibdal. Istibdal yaitu mengganti atau menjual harta wakaf yang tidak bermanfaat, menarik kembali harta wakaf, memberikan harta wakaf untuk keluarga, mengubah wakaf menjadi zakat. Memberikan harta wakaf hanya untuk keluarga, mengubah wakaf menjadi yang hambali. Heeh. Yuk, coba 3, 2, Sik. tek. Gak ono Aku Oh, gemes. yang tidak loh. Kok yang tidak Saya yang A. bermanfaat ya? Saya yang A. Oh iya, yang A betul Pak. Loh, wes dicentang loh, Pak. Aku gantinya yang tadi, gantinya yang tadi. Oh iya, gantinya yang tadi Bu Dewi berarti lagi. Gantinya Bu yang Dewi Nomor tadi, Bu 4 Remidi. Dewi. masih kosong itu ya. Lagi. Bu Dewi Remidi nomor berapa Bu? 4. Alhamdulillah, aku sudah lewat ya. Ya, sudah Pak. Menurut Saya Mata mau Hanafi, berangkat ke bagaimana Jakarta status ini. kepemilikan harta wakaf? Hanafi ya? Heeh. Lepas dari wakif, tetap dimiliki wakif, menjadi milik negara, menjadi milik Pak Nur. A. Loh, Hanafi. Hanafi loh. Hanafi B berarti Hanafi. B. Hanafi. Oke. Bu Hanafi Ama. sama Hambali juga aku Oh yo, rodok. mirip-mirip jenenge podohane, ya kan ya. Padahal beda gitu. Bu Amarilis, are you there? Nah, ya, ya, oke. Ngajar. Oke. Bu Ama, kiu. Bulita cewek, Bulita.
Ya, Mau nomor berapa, Ibu? kalau salah nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, nanti tak kasih es krim anaknya. Nomor satu, Nomor Nanti 1. nomor Wes, satu. dalam pandangan mazhab Syafi'i, wakaf Wih, dianalogikan dengan apa? Wes sini tadi lah yo. Astaga. Apa? Dalam Arya, pandangan mazhab Syafi'i, dianalogikan dengan pinjam meminjam, memerdekakan budak, jual beli atau murabah atau sewa menyewa. kayaknya Yang B. ya, jangan kayak betul. nggak yakin. Wes, tinggal nih nomor 2. Salah satu contoh penerapan wakaf produktif di Indonesia. Yang mana kira-kira? Tanah wakaf dibiarkan kosong hanya untuk pembangunan masjid, tanahnya ditanami padi, kemudian hasil panennya buat biaya pondok pesantren, atau wakaf hanya berbentuk uang tunai. oh, Produktif, iya. dedot suwe. Aku gemes suwe. Oke, sebentar. Siapa ya yang enggak? Wah, ini Pak Nur mana wis? Kan Pak Nur. Padahal Coba Bu Wisan. Saya ini Bu, ya. saya Bu. Saya belum Oh Bu. iya, iya wes, Bu Amarilis. Apa alasan utama mazhab Syafi'i menolak wakaf tunai, Bu? Pertama, A, nggak ada dalil dalam Al-Quran. Apa B, uang dianggap mudah habis dan nggak kekal. C, wakaf hanya boleh Aku dilakukan tahu oleh aku. orang kaya. Aku tahu aku. Ya, ayo Pak Faisal apa? Ayo, B, ayo, B, B. Mama. Ayo, B, ayo, B, ayo. B. 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 Eh, Nah, oke. Sekali lagi, nomor 8. Nah, aku sih milih. Mazhab Maliki memperkenalkan konsep unik dalam wakaf. Nah, apa aja? Wakaf hanya boleh tanah, wakaf nggak boleh dicabut, wakaf temporal, atau mu'akot, atau Wakaf wakaf. temporal, wakaf C, C. temporal. Yeay, oke. Ya. Tinggal 2 Weh, lagi, asik. beneran. Enggak, Sip. Rek. Keuntungan utama pendekatan Syafi'i dan Hambali dalam wakaf. Fleksibilitas penuh dalam pengelolaan. Fleksibilitas. Yo, A. Salah. Di. Anu C, Bagaimana? C, C, C. Mau Ya, bisa kadung dibuka. ditutup. Siapa ulama yang memperbolehkan wakaf dengan cara diinvestasikan, lalu hasilnya disedekahkan? Syafi'i, Maliki, Abdullah Al-Ansori, Hambali. Malik, cek ta. Nen dhuwur ki mau sapa yo? Sing oleh mau kaya dhuwur. Dhuwur mau tulisannya, Bu. lumayan, Bu Mila, ada peningkatan dari 1 menjadi 7. Alhamdulillah, seru ya Bu Ayu. Oke, baik closingnya. Oke, Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada sore hari ini. Sedikit menyimpulkan presentasi saya pada sore ini, bahwa perbedaan pendapat ulama itu adalah kekayaan, karena berbeda itu indah, bukan perpecahan ya. Setiap mazhab itu punya kontribusi unik yang saling melengkapi, gitu. Terus dengan pengelolaan modern, wakaf itu bisa jadi solusi pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian wakaf itu, Indonesia itu regulasinya lumayan maju loh Bu untuk wakaf. Terus asalkan generasi mudanya juga bisa Tapi mau mengoptimalkan gitu mau loh. pindah sekarang hari ini dah. Mau pindah hari ini. Jadi Oh, gitu. mari kita jadikan jadi bagian dari gerakan wakaf produktif ini, nggih. Jadi sekecil apapun kontribusi kita, jika dikelola dengan baik, akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Terima kasih Ya, ya. atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang silakan ditambahkan. Kalau ada lebih silakan dikembalikan. Waalaikumsalam. Monggo jika ada yang ditanyakan. Tadi sudah dikirim ya, Bu, ya PPT-nya ya. Saya mau tanya, Nggih, monggo. saya PDF-nya. Nggih. PDF-nya ya, Bu ya. itu Di dengan link, adanya di link Google Drive. Oh, link Google. Ini. Nggih, Ustaz. bagaimana Buku yang tadi. perbedaan Ini ulama baru lagi. Jenengan ketik saja, Pak. Terus sini aja. Ini. Suaranya jenengan putus-putus. Scan grafik. enggak, enggak. Oh,
Faisal bunyi. Mm-mm. Weh, jelas ya? Ya. Mm. Wahyu, bagaimana mengambil sikap di hadapan masyarakat yang majemuk, sementara mayoritasnya Imam Syafi'i di lingkungan kita. Kalau di Muhammadiyah, alhamdulillah kita sudah punya patokan, tapi kita tidak menutup kemungkinan berkumpul dengan yang lain. Kalau di Muhammadiyah, dalam menyikapi wakaf, apapun yang terjadi semuanya bisa. Yang penting, oh mazhab Hanafi bisa, tapi dikaji bagaimana hasil kajiannya itu. Nah, maksud saya, setelah dipaparkan itu tadi, bagaimana kita menyikapi wakaf yang apabila orang itu tidak produktif, kemudian kita di lingkungan itu menghendaki Imam Syafi'i yang tidak bisa ditukar guling. Nah, terus bagaimana cara untuk menyikapi hal yang demikian itu? Dan ini banyak. Satu. Yang kedua, terjadi wakaf, pemahaman masyarakat kebanyakan ahli waris masih cawe-cawe. Padahal mereka juga madhab Syafi'i. Nah ini masyarakat luar biasa masih terjadi di lingkungan kita. Bagaimana menyikapi hal demikian? Dua macam. Terutama yang kedua ini adalah ahli waris masih cawe-cawe sehingga menjadi sengketa. Terima kasih. Kalau AYUEO itu pakai an, oke? Oh ya kebalik dong. Kalau huruf astagfirullah belum tak mohon maaf. Sik. Nggih, Pak. Enable, endurance pakai N ya. Jadi begini Pak Nur, cara menyikapinya adalah itu kan sama kayak perbedaan pendapat nih Pak nggih. Ya memang kita harus menghormati, gimana lagi gitu kan. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita harus hormati. Masalah untuk yang apa itu, ketika mereka menganutnya mazhab yang begitu, nggak mau tukar guling karena ya sudah gitu kan. Itu pendapatnya mereka gitu loh. Dengan mengetahui perbedaan mazhab ini kan harapan kita itu biar kita juga toleran gitu loh. Meskipun kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk toleran gitu kan. Sama kayak yang Lah ya apa ayo? Kita nggak bisa memaksa orang lain, tapi kita bisa mendidik diri sendiri untuk menjadi lebih toleran, oke? Nah, untuk yang kedua, kalau ahli waris masih cawe-cawe, itu sebenarnya kewajiban kita sebagai muslim untuk mengingatkan pertama. Kalau diingatkan nggak mempan, kembalikan ke pribadi masing-masing. Iku kok seneng timbangan dewe-dewe, wes ta, gak usah repot-repot, gak usah pusing mikirin tanah wong, oke? Wakaf wong, udah loh ya. Sosial ngurus wakaf, Bu. Ya apa ngene? Lah ya. Kita ngurus kami dicerai apa kok ternyata di waris ada yang bermasalah. Itu kan apa langkah Langkahnya bisa langkah hukum, Pak. Bisa lewat nazri itu tadi gitu kan. Apa itu misalnya kalau di kita itu kayak bagian konsultasi wakaf itu ada kayaknya setahu saya itu ya di KUA itu ada gitu kan ya, di lingkungan itu ada itu kan. Kalau di titik mediasi itu nggak ketemu, kita bawa ke perdata Pak, hukum perdata gitu. Kita punya regulasi tentang itu gitu. Lek mereka sih angel temen kandanan ya jarno Pak kewenang jalur hukum lah enak wis gak ngeluh amen ya. Ngono ae lho. Angel-angel kandanan nih. Ada lagi. Ada yang ingin ditambahkan Bu Mila, mohon maaf kalau PPT saya banyak kurangnya, kemudian makalah saya juga banyak kurangnya. Itu saya lengkapi dengan SLR untuk melengkapi punya saya yang banyak kurangnya. SLR saya tentang perbedaan ulama tentang wakaf itu. Oke. Dari Mungkin bisa tampilkan Ibu mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Nih, suaranya putus-putus Ibu, mohon maaf. Duh, hilang. Putus-putus. Iya Bu, putus-putus. Bu Wahyu. Oke, maaf sinyalnya. Mungkin bisa ditampilkan Bu SLR-nya. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa mengerjakan kuis yang saya kasih di grup nggih. Sampun terkirim belum di grup ya? Kan ngerjakan kuis dulu Belum aja. ya? Belum terkirim ya?
Nggih, belum kekirim. Oke, Bentar. boleh. Ngerjakan kuis dulu. Nah, Oke. oke. Sudah terkirim, Kak, Bu? Belum? Belum ya? Belum. Oh, bentar. Apa, sayang? Sinyalnya. Bismillah. Sebentar. Retraining. Sebentar, sinyalnya di tethering. Makalahnya Bu Wahyu sudah di-share ya? Sudah nih Pak, sudah di Google Drive. Ampun. Google Drive. Ulama Google Drive-nya. Bentar, lama banget. Tuh di grup Pak, Monten. Patang BT-nya. Anjir. Bentar. Ada yang tanya lagi, guys? Kamu ada jawab kayak ini. Apa ya? Kalau di sini ya. Itu banyak yang pas itu loh. Simple past loh. Iya. When you use simple past, remember. Bisa kok. You must make did or was were. Apa bedanya pakai did sama was were apa? Did was were. Apa? Salah gue ya. Bu Wahyu mungkin bisa sambil dilihatkan SLR-nya ya. Aduh Bu, saya malu. Kenapa? Gak apa-apa. Sambil saya upload kuisnya. Buahnya Kalau huruf A itu untuk yang konsonan, misalnya cupboard itu kan C, berarti dia pakai A. Kalau orange itu kan pakai O, berarti dia pakai N. N orange. The itu untuk di awal kalimat biasanya. Nggak usah pakai the, nggak apa-apa deh, pakai pakai N aja. Ini jawabannya the, maksudnya. Apa iya gitu? Awal kalimat. Yes, boleh. Berarti the A. Iya, the A. Oke, sudah? Semuanya sudah apa? Oke, tapi berapa tahu? Ini SLR saya. Ini saya itu kan apa formatnya proceeding Ibu. Masya Allah. Sudah sampai pembahasan ini, Bu. Sudah sampai penutup Bu ini. Sampai daftar referensi sudah. Jadi di SLR ini saya pakai metode Prisma. Kan kemarin tuh sempat saya nyari gitu kan perbedaan eh, pendapat ulama tentang wakaf itu sudah saya bikinkan makalahnya gitu nggih. Setelah itu kok saya eman dengan apa itu referensi yang saya temukan ya saya bikin SLR Bu. Kok emannya gitu loh. Mek tiga satu satu tulisan aja gitu kan. Ini metode penelitiannya pakai ini Software pakai ya. metode SLR ya. Kan SLR beda dengan literatur review biasa Iya, nih. betul. Kalau literatur review biasa dia nggak perlu pakai begini. Ini hasil pengumpulan data itu awalnya ada 470 untuk kata kunci perbedaan pendapat ulama dan wakaf, kemudian mazhab dan wakaf dan kepemilikan itu ada begininya memang settingan dari sananya. Itu ada 469, jadi total artikel ada 939, kemudian saya masukkan kriteria inklusi sama eksklusinya. Jadi artikel di tahun 2020 sampai 2025 itu termasuk inklusi. Dan inklusi lagi ada dokumen berupa artikel penelitian, artinya yang bukan artikel penelitian lewat enggak saya masukkan, masuk eksklusi dia. Kemudian use Indonesia and English, Sinta, Emerald, and Scopus Index Line itu enggak. Terus Sintanya ini saya pilih juga, Sintanya itu yang di atas 3214 nggak saya pilih, dan dapat diakses secara penuh. Kalau nggak dapat diakses secara penuh, saya itu kan. Kemudian relevan dengan topik penelitian. Prisma flowchartnya begini kalau saya itu kan. Ini pecah di sini. Ini wajib harus ada di SLR kan kalau misalnya
flowchartnya itu bagaimana gitu kan. Hasilnya dari 939 artikel dari 20 pencarian itu ketemu 436 yang nggak ada abstraknya atau terduplikasi banyak ya, separuh, Bu. Kemudian sisa 503 artikel melalui tadi inklusi eksklusi itu tersaring 110 yang nggak layak, jadi 393 yang layak. Kemudian yang full text itu ini 22 wrong konten, artinya yang nggak sesuai pembahasan itu ada 343, sisa 50. 50 ini yang full, jadi ini yang saya bahas di sini. 50 itu ya. Ini representasi. Ini 15, Bu. Tabel ini menyajikan 15 dari 50 artikel terpilih, gitu kan. Representasi hasil kajian. Tapi untuk yang hasil di sini pembahasan itu adalah sintesis sebenarnya, sintesis dari 50 artikel tadi. Begitu. Ini saya Siap-siap. pakai IEE. Iya, iya. Kalau Mendeley-nya ya. yang iya, Mendeley. Kalau yang makalah saya pakai Style 7. Apa? Oke. Bagus sekali ini, Bu Wahyu udah sampai bikin artikel, Masya Allah. Ini bisa nih, Bu, kalau misalnya mau dipublish, boleh. Bapak Ibu sekarang sudah bisa ya membedakan antara jurnal Sinta 1, 2, 3, 4 atau dia jurnal Scopus Q1, 2, 3, 4. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui nggih caranya? Belum, Bu. Ya, belum, Bu. Oke, Belum. oke, Saya siap. belum tahu. Sudah. Oke, siap. Nanti next time saya ajarkan. Sekarang di grup tadi sudah saya share kuis fikih dan manajemen wakaf. Nanti itu temukan 10 kata dalam TTS. Nanti siapa yang paling cepat saya kasih voucher cuci sepatu. Monggo, silakan Bapak Ibu Itu sekalian. dikirim kemana jawabannya, Bu? Di itu aja, Bu. Boleh dikirim di grup atau di Google Drive boleh. Atau misalnya Oh, ditulis, boleh difotokan saja. Nanti dikirim di grup ya. di share screen saja, Bu. Oh, boleh Bu Wahyu minta tolong dibantu. Mungkin Oh, share screen. sebentar. Saya save dulu. Saya kerja. Nggih. Oke, siap. Oke, Itu ada beberapa TTS ya. Kata-kata terkait apa seputar mata kuliah ini. Untuk kemarin kita sudah belajar ya, guys. Jadi apa kita kalau nggak belajar kemarin? Jadi gemini. Paris kita liburkan aja ya, guys. Makanya harus kita liburkan dulu, tak bilang ke emaknya bentar lagi. Astaga naga. Guru tak man. Perintahnya ya apa ini? Kuis. Temukan 10 kata. Dari TTS tersebut bisa diagonal, vertikal, ataupun horizontal. Ini dikerjakan sekarang. Iya, Bu. dikerjakan sekarang. Dikerjakan sekarang. Diketik Nanti atau diapakan, Bu? terserah, boleh diketik, boleh ditulis tangan, boleh. Monggo. 10 kata itu nanti ditulis, terus habis itu pengertiannya bisa secara singkat saja, yang sebelah kanan. Saya kasih contoh misalnya itu di TTS misalnya ada kata-kata sukuk. Nah, apa sih itu sukuk? Nah, itu apa pengertiannya secara singkat saja. Nanti kalau PR takutnya malah tambah banyak tugasnya, lebih baik sekarang saja, nggih. Nanti siapa tercepat, nanti saya kasih voucher cuci sepatu di tempat mahasiswa saya. Ada bisnis sepatu. Nah. Monggo, boleh ditulis ketik, boleh ditulis tangan, boleh. Jalan 5 menit.
Saya sebut langsung nggak apa-apa, Bu. 10 dulu, sampai 10 dulu Bu Wahyu. Oke. Sampai 10 dulu, nanti cepat. Saya sudah selesai sih, Bu. Udah 10? Udah 10 lah. Pengertiannya, Bu. Pengertiannya juga. Oke. Oke. Enable editing. Oke. Di bawahnya aja. Boleh. Nanti kalau sudah bisa difotokan, kirim ke grup saja, nggih. Oke. Nah, dibantu Bu Wahyu share screen. Yes. Ayo, yang ini. Nah, nanti dulu Bu Wahyu jawabannya jangan kelihatan. Oh ya, saya tekan, wes. Diselesaikan dulu Bu Wahyu sampai selesai. Nanti siapa yang duluan? Bentar, coba bisa share screen. Saya buka dulu coba. Oh, enggak itu ya. Kelihatan. Coba. Cuman ketemu 7, Bu. Saya sudah pusing. Pelan-pelan Bu Lita, pelan-pelan. Coba dicari Balik nggak yang ada apa. miring. Cari yang miring. Ada yang tegak. Ada Saya yang kirim ke grup ya, Bu. Kan cuma Atau 4. gimana? Ayo. baru Kan baru cuma 4. 4 loh, Bu Wahyu. Dikirim ke grup ya, Bu, atau di 5, sini? saya nomor 5. Baru nomor 10. 5. Pak Nurali udah berapa? Saya Saya- 4 loh, Bu. Bu Wahyu. Saya share sekarang kah? Baru Apa berapa? nanti? Bu, Sik, Bu, aku sik penasaran. Pak Nurali udah berapa? Bu Wahyu. Bu Wahyu udah selesai semua? Sudah, pengertiannya juga sudah. 5. Luar Lima. biasa. Gak apa-apa, tunggu dulu ya Bu Wahyu. Oke. Sik, Bu. Biasa. Mas Zardan sudah berapa? Ketemu berapa Mas Zardan? Masih 5, Bu. 5. Lendi. Aku kok Oke, 4. semangat. Endi ya? Kok gak ketok kabeh ya? Bahasa. Andi. Fatwa yang mengeluarkan tuh siapa? Terus ada juga yang apa? Pengelola wakaf. Nazir. Oh ya Allah, Nazire nang kene. Loh mana, Bu? Aku kok nggak nemu Nazir loh. Nazir. Tengah gini. Coba dan lain Terus yang berdiri gini terus Dek Sri iku Nazir ketemu. Oke, Mbak Nadila sudah dapat berapa Mbak Nadila? Nazir. Sik. Dulu ya. Kalau sudah Bu Wahyu. Mbak Nadila sudah berapa? Nazir, aduh. Di-share sekarang kah, Bu? Share ke saya aja personal. Ya Allah, Isbiri. Oke, Ayo, saya Bu. tinggal ngasih dulu aja. Kayak contekan, Bu. Ya, Dikasih Bu garis-garis. Bu Wahyu bisa share ke saya Bu Wahyu. Share ke saya aja personal. Chat personal. Nanti coba saya cek terlebih dahulu. Biar kita nggak ngantuk ini.
Pak Faisal. Sudah ada berapa Pak Faisal? Kuat. Dia nak kuat. Bu Wahyu bisa kirim ke saya Mohon nggih maaf, jawabannya. saya di perjalanan Bu Mila sehingga nggak bisa konsentrasi. Oh, Mohon maaf. nggih. Nggih siap Pak Faisal, Mohon hati-hati maaf. di jalan. Saya monitor tapi ya sayup-sayup begitu. Mohon maaf, mohon maaf. Baru 8, Bu. 2 lagi. Nggih Pak Faisal. Lagi. Gak nemu nenek. Sudah Bu, sudah saya share Bu. Fatwa. Biasanya siapa yang mengeluarkan? Fatwa. Oh iya, aku MUI. ketemu MUI. Nah, Ini mana Bu? MUI, Bu. nah tengah-tengah. Allah. Atas. MUI. Ya Tengah-tengah Allah. atas. Allah. Tengah-tengah atas. Sebentar ini Bu Wahyu ada yang kurang tepat. Sedekah ini nggak ada sepertinya. Gak ada itu. Oh, nggih, kayak tadi aku baca sedekah sih, Bu. Tak lihat ya, Bu. Sedekah. Masjid juga. Oh iya. Saya Bu, keliru Bu. Aku salah baca. Berarti aku cuma 8, Bu. Abadi juga nggak ada. Nazir ada Yang ya. nomor- Oh iya, Bu. Yang nomor 4 itu kurang sedikit itu. Oh iya. Oh. Kurang Bentar, Bu. lengkap. Tak perbaiki. Siap. Saya hapus ya. Siap. Monggo. Yo, pitu, ketemu pitu. Yeay, ketemu Asik. gitu. Bu Dewi. Asik. Sama, Bu. Sama. Aku ya itu, Bu. Pak Agung. Udah dapat berapa Pak Agung? Pija. No, apa ora pija? Ada yang diagonal, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Mau. Bu, yang diagonal ngeluh, Bu. Bengong. Yang miring-miring. Sing ana tulisan yang sama juga loh. Kok yo kembar, lah seharusnya Iya, beda. ada yang kembar. Kowe iku toh? Tadi sudah saya sebutin satu, yang diagonal. Nggih, depan nggih. Belum. Yang S depannya. Nggih. Ya. Ayo play S. Dah konang keringetan. S. Sopo S. SLRE. Bentar lagi tulisannya ngeluh. Nanti ada yang horizontal, nanti sampingnya ada juga yang vertikal. Itu gampang itu. 1, 2. Kok gak ono? 10. Ada ya? Kok ISIS malahan ketemu? Ada yang lafaz atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan, atau suatu syarat yang dapat dipahami. Apa kira-kira? Wasiat. S. S ya. Awal mulanya Surat. Saudi. Sertifikat. boten.
Sur. Syukur. Saya Apa kasih namanya? bocoran satu lagi, sigot. Oh, Sigot. 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 Tapi tulisannya di sebelah mana sigot? Kedua, Sebelah ketiga, kiri. Sebelah kiri. Kedua. Ya itu Mas Zardan tuh. Oh, ke bawah gini ya. Red ini ya. Sebelah Walu. kiri. Kedua. Iya. Mas Zardan Oh, udah 10 belum Mas Zardan? loh, saya sudah Si nemu belum. sigot. Sudah dari awal. Oh, Aku mau sigotnya cari kok yang tak Bu Mila, tulis saya lagi. izin dulu nggih Bu Mila. Sudah Bu Wahyu selesai 10. Saya izin belum bisa ngikuti dulu. Tak jelaskan Oh, ke anak-anak ini loh. Simple present tense. geng, Ini di siap, tengah siap. mengajar. Nanti jawaban saya kirim itu aja. Saya nggak apa-apa telat. Geng, Atau saya kerjakan siap. sekarang deh. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Pak Nur Ali, udah berapa Pak Nur Ali? lupa Bu. Hadir wakil Lupa. sih. Loh, ini dikirim kemana Bu? Langsung ditulis gitu aja. Iya, ditulis aja nanti di foto kirim ke Oh, grup. gitu. Kirim ke saya dulu kirim ke saya aja. Kirim ke saya kalau saya udah 10 pertama. Saya kan menemukan satu orang dulu yang tercepat. Buat klaim voucher. Bu Fark termasuk nggak Bu Fark? FARK. Boten. Lek produktif masuk. 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 Masuk dong. Masuk ya. Foto produktif itu. Iya. Jadi harus satu itu Bu. Mm-mm. Bu kalau KOSF masuk Bu KOSF. KASF. Ini yang chat saya siapa? Mas Zardan. Kan Bu. Saya Bu Oh, Lita. Bu Lita. Oke. Bu, Benar Bu wes. Lita. Bu Lita untuk nomor 9 sama nomor 10 belum ada pengertiannya. Terus yang nomor 7 itu kurang lengkap 3 huruf lagi sebelumnya. Oh, Kan tadi fatwa apa? Sebelumnya ada 3 kata. Jadi ada 6 kata kan. Ibu Lita baru nyebutin 3. Api masuk nggak Bu? Apa? Api. Kalau terbakar api. Bu Zahab Bu. Bu Zahab masuk nggak Bu? Boten. Ngeluh sih Zahab Bu. masuk. Bu Lita nomor 3 itu baru 1 kata, ada 2 kata. Sepertinya ya. nomor 3. Nomor 3. Iya enggak? Ya, bentar. Oh, Ya, nyambung ya Bu? lengkap. Bu Zahab nggak masuk Bu Zahab. Boten. Emas Bu, kah? apa ini? Dahab. Minadz zahabi wal fiddah. Wal qailil musawwamati wal an'ami wal hars. Ini Ayo, Bu masih. Lita sedikit lagi. Saya sudah 9 tapi belum nulis pengertiannya. Oh ya, semangat Saya nyerah, Dewi. Bu. Saya nyerah Bu. Kenapa nyerah? Bu, BWI masuk Bayi ya? saya BWI. Ini Bu Lita udah betul, tapi kurang pengertiannya aja. 9 belum. 10. nggak sempet Bu. Nomor 10 belum. Bayi Nggak kasihan. sempet. Kenapa? Bayinya nangis. Oh ya, saya sempat. Oh, geng Bu Lita. Sudah bagus ini, sudah betul 10-nya. Kurang pengertiannya aja, nomor 9 sama 10. Oh, kurang siji kok angel tenan. Oh. Iki. Mbak Nadila sudah nemu berapa Mbak Nadila? Oh, wis ketemu. 5.
Bentar Ustazah, saya lagi banyak saudara ini nikahan. Oh, nggih, nggih. Salah kudu. Muakof. Muakof. Mau bukan Ya, tadi Bu Dewi mau betul itu. Yang di atas sendiri itu kan. Inje, tapi ini saya tinggal satu ini. Bu Dewi ketemu apa aja Bu Dewi? Wakof, ya kan? Bu, kurang satu aku, Bu. Ya, apa Bu? Semangat Ya, Bu. Kak. Kurang satu aku. Ah, Ada Aku kurang kof. satu. satu wakof. Iya. Ma'ukuf, alai. Sudah ada yang atas itu, Bu. Berarti Mm-mm. gampang nih. Cek, Pak, kurang Ini sebentar aku, Pak. ini Bulita ini yang baru nomor 1. Urik. Bu, nggak usah pengertian, Bu, ya. Saya ngeluh nyari kata Ibu, pengertian nanti Ibu. Bu Ama ketemu Singkat apa aja, aja Bu singkat. Ama? Singkat Mampu, aja. wakaf produktif, sigot, wakif, nazir, wakaf, uang, MUI, BWI. Nanti aja Bu Amarilis. Nanti aja Bu Amarilis. Ya, diselesaikan Nanti dulu. Bu. Mas Zardan udah berapa Mas Zardan? 8. 8, oke. Bu, kurang satu, Bu. Saya nggak ngerti bu cluenya apa, Bu, ini. Ada lembaga pengelola wakaf. Sudah itu, Sudah. Bu. Sudah ada. Gampang Sudah. nggak boleh aneh, Bu. Yang mengeluarkan Bulita, ayo Bulita sedikit lagi 9 sama 10. Nanti Bulita nomor 1. Ah, saya kirim duluan aja, wes. Dikirim aja, Bu. Aku nyerah aku, Bu. Ayo Bulita, 9 10 aja nih, tinggal pengertiannya. Sama nomor 7, kata 3 sebelumnya. Fatwa yang mengeluarkan siapa? Bu, takosfi termasuk apa nggak, Bu, takosfi? Mboten. Ayo Pak Nur Ali, semangat. Bu. Bu, itu nggak ada gandengannya, Bu. Bingung. Ada sebelumnya, sebelum kata 3 itu, nomor 7 itu kan? Iya. Ya. Itu baris di kolom E nggak ada sambungannya MUI. Ada fatwa yang mengeluarkan itu biasanya apa? Sebelumnya, kata sebelumnya coba diurutkan. EUDSN apa EUDSN? Ya itu. Oh, aduh, kurang ini belajarnya berarti. Kurang itu pengertian sama pengertian 9 10 Bu. Nanti udah selesai itu. Bulita. Aduh, ngeluh sih, Bu. Semangat Bu Dewi. Anda benar Amarilis. Yang nomor 1 kurang kata-kata belakangnya. Nomor 10 EU-nya dihilangkan, setelah 3 kata itu ada 3 kata lagi. Bu Amarilis. Yang lain oke.
Nomor 8. Loh, nomor 8 sama nomor 10 itu jadi satu sebenarnya Bu Amarilis. Kurang satu lagi berarti. Loh, kurang hiji, kok Bu. MUI sama BWI jadi satu, Bu? Loh, 8 sama nomor 10. Oh, 10 nomor 10 dulu, baru nomor 8. Itu satu kata. Satu kata. Muiko. Nomor 10 dulu. EU-nya dihilangkan. EU-nya dihilangkan. 3 kata yang di belakang itu aja. Nanti sampai jam 5. Siapa yang lengkap ya? Nanti yang itu ya. Bulita kirimno Bulita. Engko tak tulisnya Bulita. Apa Bu Dewi? Aku kurang satu, tapi goleki gak nemu Kirimno jawabannya wis. Sirot. Wakof Sudah. produktif. No, WA Japri. Kurang satu. Afu apa ya? Bu Amarilis juga kurang satu ya, karena kan 8 sama nomor 10 itu jadi satu. Apa itu? Bu Dewi, MUI tadi jenengan nemu di mana, Bu Dewi? MUI. Nang tengah itu loh, pinggir rodok. Nang apa kanan paling nomor 2. Kolom Urutan E. ke bawah, street. Yang 10 saya, Bu. Ada kurang? Oh, iya. Ya, Pak. DSN MUI. Nomor 7 salah, Pak. Salah. Ya, nomor 7. Nomor 8 kurang 3 kata sebelumnya. Nomor 8 ada kata 3 kata sebelumnya. 3 kata. Iya, sebelumnya itu. Fatwa. Biasanya kan yang mengeluarkan fatwa itu apa gitu. Menurut peraturan undang-undang tetet. Nah, jawabannya Pak Ali, Pak Nur Ali. Nomor 7 salah itu, Bu. Nomor 7 salah, yayasan. KUH. KUHN. KUHN. Enggak ada. Nomor 8. KPI. Nomor KPI. apa, Pak? Nomor 8 sebelum. 3 kata sebelum kata itu ada lagi. Oh ya, udah, wis. Oke. Terus nomor 5 itu sebelumnya ada Pak satu kata dulu. Ya ini mata kuliah apa ini? Itu. Itu. Yang nomor 6 itu juga Bapak. Cuma itunya aja kan. Mata kuliah apa ini? Nomor 6. Ya dibetulkan aja, Bu. Loh, Bapak nggak ada yang tadi saya sebutin itu. Yang saya kasih clue, S depannya itu. Yang diagonal. Yang sukuk. Sukuk. Sukuk itu termasuk nggak, Bu? Lah, termasuk. Diagonal. Nomor 9 itu. Tuh 2. Nomor 9. Nomor 9 itu nggak ada, Pak. Nomor 9 nggak ada itu. Tanah, nggak ada tanah, Pak. Bu, sukuk mas termasuk ya, Bu ya? Iya. Oh iya. Oh ya wis berarti benar. Bu Lita nomor 3 itu ditambahin mata kuliah
ini mata kuliah apa, terkait apa. Nomor 3 itu masih contohnya kan. Oke, ditambahkan ini. Coba itu kan ada kan depannya. Coba, Bu. Fikih termasuk nggak, Bu? Vicky mboten. Itu nomor 7 E-nya dihilangkan. Sudah ada 2 kata aja. 6 huruf aja. E-nya dihilangkan nomor 7. Bentar. Nomor 9. Berarti nomor 3. Nomor 3 yang dihilangkan karena nomor 9 sudah ada. Nomor 9 sama nomor berapa tadi? 3 sama Bulita itu. Iya, nomor 3 itu nemunya belakangan, jadi bisa. Iya betul. Itu nomor 3 sama nomor 9 ya. Itu sama itu. Iya. Betul. Saya, Bu. Bu Amarilis, yang nomor 1 kurang. Baru TTTTA. Kurang lengkap itu. Mau Kufa. Mau Kufa. Ada lagi tuh. Apa? Selanjutnya sampai kata-kata I. Udah saya kasih clue. Mau Kufala. Sampai I. Iya kan? Ada ya? Mau Kufalaihi. Iya, sudah dibetulkan Ibu. Ayo. Sudah. Mauquf alai. Nomor 8 itu tadi saya udah bilang sama Bu Amarilis. Nomor 10 itu dinaikkan di nomor 8. EU-nya tapi dihilangkan. Sudah 6 huruf. Zardan. Mas Zardan. Nomor 4 sama nomor 5 sama. Oh, nomor 4 sama nomor 5. Coba kurang 1. Oke, nomor 6 betul. Nomor 7 betul. Nomor 8 itu sebelumnya ditambahkan mata kuliah ini apa? Terkait apa? Itu ada kan? Seperti nomor 9. Oke. Berarti kurang 1 lagi. Kan soalnya nomor 4 sama nomor 5 sama. Nah, pengertiannya Bu Amarilis sudah ini 10 sudah betul. Alhamdulillah saya benar semua, Bu. Tapi kurang pengertiannya belum. Waduh, nggak dapat voucher ini saya ini. Sudah Bu, kirim. Iya, betul. Yeay. Bu Wahyu, belum pengertiannya Bu Wahyu. Punya saya sudah Bu. Ini juga udah 10. Punya saya. Kirim yang kedua itu. Nomor 5 apakah ada hartanya? Punya saya, Kak, Bu. Apa kata-kata sebelumnya Pak Nurali? Mata kuliah apa ini? Seperti nomor 6. Depannya ada kayak nomor 6. Oke. Nomor 8 itu bukan fatwanya. Apa? 3 kata sebelum Bapak tulis itu. Fatwa apa? Bu, Nomor saya tinggal 1, 8. Bu. Nomor Satunya apa ini, Bu? Nomor 8. Saya 9 sudah ketemu. Yang 10-nya. Nomor 8, Pak Ali, itu fatwanya dihilangkan. 3 kata sebelum Bapak tulis itu apa?
Pokoknya ada 6 huruf, jawabannya ada 6 huruf. Jadi Bapak kurang 3 kata. Biasanya yang mengeluarkan fatwa itu siapa? Menurut fatwa tetet MUI apa sebelumnya? Sama. Nomor 9 nih, nomor 9 bukan tanah, Pak. Nomor 9 tanah nggak ada. Bu, punya saya tinggal satu, Bu. Apa, Bu? Oh. Saya sudah ketemu yang itunya, badan satunya. Tapi yang tinggal itu, apa yang belum ya? Pak Agung udah sampai mana Pak Agung? Saya baru selesai. Ngajar. Iya, setorannya anak-anak ini loh, 12 berapa 11? Siap. Insya Allah. Bu Mila, Nggih, punya saya kurang satu, Bu. kurang 1. Apa, Bu? Apa? Yang apa lagi ya? Tadi sudah ya, yang lafaz atau pernyataan sudah ya. Sudah. Lembaga pengelola wakaf. Jadi, Ikrar itu termasuk nggak, Bu? Ikrar. Iya, betul. Itu termasuk. Oh, Itu termasuk. nggih. Oke, tinggal pengertiannya. Pengertiannya. Bu Amarilis tadi udah betul. Mana Bu Amarilis tadi yang chat saya? Saya lagi Oh, bentar. pengertian, Bu. Ikrar ya? Ikrar masuk nggak ya? Sebentar. Lupa saya. Oh iya, Ikrar enggak, Bu. Ikrar enggak. Loh, lah terus apa, Bu? Wis kadung tak goleki artine ya, Bu. Apa, Bu? Bu Amarilis ini udah betul. Tinggal pengertiannya aja. Punya saya yang satu apa, Bu? Bentar, Bu Wahyu. Yang BWI tadi sudah. Nomor 5 kurang 3 kata sebelum itu. 5 ya? 6 huruf. Ada 6 huruf. Fatwa. Fatwa apa? MUI. Sebelumnya ada 3 kata sebelum itu. Sebelum MUI ya? Iya, 3 huruf maksud saya, 3 huruf. Eh mata kuliah ini sendiri belum ada nih, Bu Wahyu. Kan kurang 9 sama 10. Manajemen. Wakaf. Nah, itu coba dicari. Wakafnya apa manajemennya? Ya, coba dicari aja, Bu. Wakaf ini. Oh iya, ini wakaf. Oke, bisa dimasukkan. Berarti tadi MUI itu fatwa MUI gitu kah? Oh, enggak. Apakah ada di TTS-nya fatwa? Enggak ada kan? MUI aja. Sebelum kata MUI itu, Bu, coba dimundurkan atau di sebelumnya apa gitu. 3 huruf sebelum itu apa, Bu? Sama ada ini. BSN MUI. Udah itu. Ada lembaga pengelola wakaf, Bu Wahyu belum? Itu sudah. BWI. Belum. Loh, enggak, ini yang terbaru, Ibu. Oke. Ini. Bu Amalilis coba di enter gitu. Jadi biar oke.
Oke. Mm-mm. 1, 2, 3, Boleh, 4, silakan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Yang menang adalah Bu Amarilis. Yeay. Mana Bu Amarilis? Yang Wacat baru. sepatu. Wacat cuci sepatu. Oke, Bu Amarilis nanti saya itu ya hubungkan dengan mahasiswa saya ya Bu Amarilis. Mana nih? Mas Zardan. Betul juga Mas Zardan. Juara kedua. Ya udah, saya kasih 2 voucher cuci sepatu. Saya kasih 2 voucher cuci sepatu. Terima kasih, Bu. Oke, siap. Nanti saya hubungkan mahasiswa saya untuk kontak Mas Zardan sama Bu Amarilis nggih. Oke, kita Bu nyerah sih gak ketemu. iya nggak apa-apa. Coba Mas Zardan. Apa? PPAIW masuk ya? Apa? PPAIW. Boten. Coba Mas Zardan bisa dibantu Bapak Ibu sekalian. Jawaban 10 itu apa aja Mas Zardan? Share aja Bu. Foto-foto di fotonya tadi atau di chatnya di grup gitu. Oke. Terima kasih Bu, sudah menang. Tapi HP saya error Bu, gara-gara wat. Sampai keringetan, Rek. Ini saya kirim punya Mas Zardan. HP saya nge-lag Bu. Iya, nggak apa-apa. Ada apa aja Mas Zardan? Coba bisa dibacakan itu 10. Ayo, Zardan. Bukan, lupa wis. Belum sholat ya? Saya baca mana Bu? Nadir, Jigot. Yang pertama itu wakaf. Iya. Kedua nazir. Ketiga wakif. Oke. Keempat BWI. Oke. Kelima mauquf alaih. Oke, good job. Yang keenam DSN MUI. Oke, good job. Yang ketujuh sigot. Oke, Yang ke-8 wakaf uang. Good job. Yang ke-9 wakaf produktif. Yang terakhir sukuk. Oke. Mas Zardan sukuk tadi apa sukuk? Sekolahan. Sukuk itu Saya itu kurang setuju kalau TIK sama PJOK itu dijadikan praktek. Mending apa dijadikan tulis praktek kayak gitu loh. Enggak. Tulisannya pun masih belum jelas. Belum bisa. Nomor 9 Pak Nur Ali belum tepat nomor 9. Sukuk. Iya, sukuk. Sebelah mana? Sukuk yang diagonal. Nanti saya diagonalnya mana? Dari kanan ke bawah kiri. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya, atas semangatnya untuk kelas sore hari ini. Semoga berkah, ilmunya bermanfaat, dan terima kasih Bu Wahyu sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa, biar nggak ngantuk, dikasih kuis juga. Wah, ini SLR-nya juga Masya Allah luar biasa, oke? Oke, untuk minggu depan sinten Bu Wahyu Minggu depan presentasi. Bu Amarilis. Oh nggih, Bu Ama. Monggo bisa dipersiapkan nggih Bu Ama, nanti bisa di-upload di Google Drive. Nanti biar jadi satu semua. Ya, Bu. Ya cukup. Kok suaranya tidak
Tidak keluar suaranya, Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Takutnya kalau di WA itu, jadi kalau Google Drive, mohon maaf Bapak. Oke, mari kita tutup. Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Oke, mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila ada salah kata. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Bapak Ibu sekalian disehatkan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Akhirul kata, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadila telat. Ini hadir semua nggih Bapak Ibu? Punten nggih Ustazah. Sampai apa? Hadir semua nggih Bu Wahyu nggih? Nggih Bu, insya Allah itu semua. Lengkap. Siap-siap nanti saya hadirkan semua. Nggih matur suwun Bapak Ibu sekalian. Makasih Bu Mila. Sami-sami.